Bab 543. Kamu menciumku. Andri Han terdiam sejenak setelah melihat pesan tersebut, kemudian mematikan layar ponsel dan menyimpannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal sifat adiknya? Kalimat depan di dalam pesan memang dia yang mengirimnya, tetapi kalimat terakhir tersebut seperti bukan dia, dan saat ini tidak sulit untuk menebak siapa yang berada di samping dia. Tentu saja adalah Glenn. Anak ini ternyata sudah berpikirin jahat seperti ini saat masih kecil, bisa-bisanya menggunakan ide ini mempermainkan paman kandungnya. Lihat saja nanti bagaimana dia akan memberikannya pelajaran. Gita menyimpan ponselnya lalu menatap Andri Han seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Andri Han dengan ekspresi datar menatapnya. Kenapa? Masih ada berapa banyak tamu yang harus diajak bersulang? Dia menggigit bibir bawahnya dan bertanya. Setelah bertanya dia merasa sangat sungkan. Dia bertanya seperti ini kepada pria idamannya. Apakah dapat membuat Andri Han merasa dia tidak sabar? Kamu sudah lelah? Andri Han tidak menjawab dan berbalik bertanya. Tidak. Gita menggelengkan kepalanya, kemudian dengan tersenyum canggung bertanya, kondisi tubuhku sangat bagus, baru sebentar seperti ini bagaimana mungkin aku lelah? Aku hanya bertanya saja. Sebenarnya dia sudah sangat lelah, tidak ada cara lain, gaun yang diberikan oleh pelayan malam ini harus dipadukan dengan sepasang sepatu hak tinggi baru terlihat bagus. Tetapi sepertinya beberapa akhir ini dia makan terlalu banyak, sehingga ternyata kakinya sedikit membesar, ukuran yang cocok dengan kakinya, ternyata harus memaksa ketika memakainya. Setelah terpakai rasanya masih baik-baik saja, berdiri berjalan beberapa langkah, berjalan sebentar juga tidak masalah. Tetapi sekarang dia harus menemani Andri Han berjalan menemui begitu banyak orang, kakinya sudah kesakitan dan tidak dapat menahannya lagi. Sepertinya sebentar lagi dia akan terjatuh. Namun demi Andri Han, Gita tetap akan menahan rasa sakit ini. Bagaimana dengan kemampuan alkoholmu? Andri Han menatapnya dan bertanya kepadanya. Gita terdiam sejenak, kemudian menjawab masih cukup baik, tidak masalah jika harus minum lagi. Seperti khawatir Andri Han akan mengusirnya. Dan Andri Han itu orang yang seperti apa? Sudah begitu lama sama sekali tidak ada wanita di sampingnya, selain keluarganya Audrey Han, orang yang paling dekat dengannya juga hanya ada Siska Su seorang. Siska Su awalnya juga mengaguminya, hanya sayangnya pria ini sama sekali tidak memiliki bakat dalam hal perasaan, bahkan kemampuan emosionalnya benar-benar sangat rendah hingga menakutkan. Misalnya, ketika orang lain bertanya kepadamu mau atau tidak, jika kamu tidak mau, maka dia merasa, oh kamu benar-benar tidak mau, kalau begitu baiklah, jika tidak mau maka tidak mau. Sama seperti Gita, bertanya apakah dia lelah. Bagaimana dengan kemampuan alkoholnya? Semua ini bukan basa-basi, semua ini benar-benar sedang bertanya. Gita mengatakan dirinya tidak lelah, dan kemampuan alkoholnya cukup baik, maka Andri Han akan merasa dia benar-benar tidak lelah, dan kemampuan alkoholnya cukup baik. Jadi di waktu selanjutnya, Gita hanya dapat mengeluh di dalam hati. Sembari bersulam sembari menahan rasa sakit dan memarahi diri sendiri, kenapa membuat diri sendiri begitu menderita, tetapi, pria itu adalah Andri Han. Jika itu pria lain, dia pasti sudah langsung meninggalkannya. Ceo Lee. Bersulang kembali, Gita sekali lagi meminum segelas alkohol, orang yang berada di depannya tersenyum menatapnya, nona ini kemampuan alkoholnya cukup baik, jika boleh tahu dia ini. Setelah suaranya muncul, Gita sudah tidak dapat menahannya lagi setelah meminum satu gelas alkohol ini, lalu dia terjatuh ke depan. Orang yang bertanya ekspresinya berubah, dan segera mengulurkan tangannya. Kelembutan dan aroma harum yang dimiliki oleh seorang wanita merambat ke wajahnya. Pria itu terdiam sejenak, ketika baru ingin mengatakan sesuatu, sepasang tangan besar sudah menarik Gita kembali. Pria tersebut mengangkat kepalanya, dan melihat orang yang menarik Gita kembali adalah Andri Han. Dengan ekspresi yang datar dia memapa Gita ke samping tubuhnya,
membiarkan Gita bersandar di bahunya, lalu dengan serius bertanya, apakah baik-baik saja? Mendengar suara Andri Han, Gita baru kembali sadar. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, kemudian dengan pandangan yang buram menatapnya. Oh, kenapa terasa seperti tidak dapat melihat dengan jelas? Gita dengan bingung mengulurkan tangannya dan mengusap matanya, lalu menatap orang di depannya. Sepertinya dirinya benar-benar mabuk, pandangannya sudah menjadi buram, dan terus menatapnya selama beberapa saat. Biasanya bagaimana mungkin dia berani menatapnya seperti ini? Sejak dia diam-diam menciumnya 2 kali. Setiap melihat Andri Han maka akan seperti tikus yang melihat kucing, lalu segera bersembunyi. Dirinya yang seperti ini sekarang, hanya dapat menjelaskan sesuatu, dia sudah mabuk. Andri Han teringat ucapan sebelumnya yang terlihat kuat, sekarang hanya dapat menggelengkan kepalanya. Tidak bisa minum maka jangan minum, untuk apa berpura-pura kuat? Ceoli, maaf, aku pergi antar dia pulang untuk istirahat dahulu, kamu silahkan melakukan hal yang kamu ingin lakukan. Silahkan. Ceoli tersenyum, dan melihat mereka pergi. Bagaimanapun dia adalah teman Audrey Han, jadi Andri Han sangat menjaga Gita, memegang tangannya yang ramping, lalu bersiap mengantarnya masuk ke kamar tamu. Saat sedang berjalan, kadar alkoholnya meningkat dengan hebat. Gita sudah mabuk parah, dan terus menolak untuk berjalan, bahkan tidak ingin berjalan lagi. Aku tidak mau jalan lagi, aku tidak mau jalan lagi. Andri Han. Dia merasa sedikit pusing dan melihat gadis ini ternyata langsung duduk di atas ubin yang dingin, karena dia memakai gaun, sehingga ketika duduk, 2 kakinya yang putih dan panjang langsung terlihat jelas. Sangat mencolok mata. Andri Han tanpa sadar memalingkan tatapannya, tetapi khawatir ada orang yang berlalu lalang untuk mendapatkan kesempatan. Setelah berpikir sejenak, dia melepaskan setelan jasnya dan menutupi tubuhnya. Bangun! Dengan nada memerintah yang sulit untuk ditolak. Gita dengan sedih mengerutkan bibirnya, aku tidak mau bangun, kaki aku sakit. Andri Han menyipitkan matanya, kaki sakit. Saat ini Gita seperti gadis kecil, matanya merah menunjuk kakinya sendiri, sepatunya terlalu kecil, kaki sakit. Andri Han menurunkan kepalanya dan menatap kakinya, lalu menyadari memang sepatunya terlalu kecil, dan sedang dengan erat mencengkram kakinya, dan dapat terlihat luka merah di sekitar daging yang tercengkram, kulit yang pecah juga terdapat sedikit bercak darah. Hal ini membuat Andri Han mengerutkan alisnya. Sakit. Gita dengan sedih mengeluh, lalu mengulurkan tangannya ingin melepaskan sepatunya. Andri Han melihat gerakannya yang kasar, seketika langsung memerintahkannya, jangan bergerak. Gita tidak mendengarkannya, dan ingin mencoba menarik sepatunya. Suara Andri Han menjadi terdengar lebih keras, lalu menahan gerakan tangannya. Bukankah aku sudah memintamu untuk jangan bergerak? Oh, dia terlalu galak. Sekarang Gita benar-benar tidak berani bergerak. Andri Han menunduk, kemudian memegang kakinya yang putih, dan dengan gerakan tangan ia perlahan melepaskan sepatunya. Sepatunya sudah mencengkram dengan erat, jadi sekarang tidak peduli cara apa yang dilakukan untuk melepaskannya, pasti akan sakit. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan perlahan mencegah lukanya tidak membesar. Gita kesakitan hingga meneteskan air mata, dan sembari berteriak, kamu pelan-pelan, pelan-pelan, ah. Andri Han dengan serius membantunya melepaskan sepatu, jadi tidak memperhatikan dia sedang berteriak apa, dan hanya mengerutkan alisnya, dan pada akhirnya sepatu terlepas dari kedua kakinya. Dia mengangkat pandangannya, dan menyadari Gita sudah menangis hingga matanya menjadi merah, dan dengan sedih menatapnya. Andri Han mengerutkan bibirnya, bertanya, sangat sakit. Apakah tadi dia terlalu kasar? Gita mengangguk. Tahan sebentar, nanti tidak akan sakit lagi. Tidak. Gita mengerutkan bibirnya, masih sangat sakit. Kalau begitu kamu ingin bagaimana? Gita tiba-tiba mengucapkan kalimat yang mengejutkan, bagaimana jika kamu menciumku? Jika menciumku,
maka tidak sakit lagi. Bersambung.